Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu, yaitu Bapak Profesor Dr. Ahmad Syukri SSMA, dan yang saya hormati teman-teman semua. Mudah-mudahan dalam sore hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tidak memperpanjang mukadimah, saya langsung ke makalah saya yang berjudul Teori Pengetahuan Menurut Islam. Dalam makalah saya ini, tujuan dari teori pengetahuan menurut Islam yaitu yang pertama, mengetahui epistemologi dalam Al-Quran, dan yang kedua, tujuannya mengetahui dan memahami teori pengetahuan menurut ilmuwan dan filosofi Islam. Teori pengetahuan menurut Islam. Definisi teori pengetahuan Islam adalah cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, pengandaian dan dasar-dasarnya, serta bertanggung jawab atas pertanyaan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Pengetahuan selanjutnya, menurut Surajio, pengetahuan ada dua jenis, yaitu yang pertama pengetahuan ilmiah dan yang kedua pengetahuan non-ilmiah. Teori pengetahuan menurut Islam ada beberapa. Yang pertama yaitu teori Plato tentang pengikatan kembali. Yang kedua teori rasional. Teori rasional adalah teori para filosof Eropa seperti Descartes 1996 sampai dengan 1650 dan Immanuel Kant dan lain-lainnya. Yang ketiga, teori empirikal. Yang keempat, teori disposisi. Selanjutnya, dalam konteks filsafat ilmu ada tiga unsur yang tidak dapat diabaikan dalam pembentukan ilmiah, yaitu objek kajian ilmu, ontologi, prosedur, proses dan sarana yang digunakan untuk mendapat ilmu, epistemologi, dan penggunaan ilmu, aksiologi. Bila diperhatikan cara seksama terhadap keberadaan dalam Al-Quran, maka dapat dijumpai ayat yang mengungkapkan atau berkaitan dengan tiga unsur. Yang pertama, objek kajian ilmu terdapat dalam surah At-Tariq ayat 5, yang artinya, maka hendaklah manusia memperhatikan, meneliti, dan apa ia dijadikan. Kemudian dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 17-20 yang menyatakan, dalam artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana ia diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Dari ayat-ayat ini dapat dipahami bahwa Al-Quran memberi isyarat bahwa objek kajian manusia berkaitan dengan ilmu pengetahuan adalah alam dan manusia. Objek-objek kajian ini dapat dilihat dari berbagai segi. Mengkaji objek-objek kajian tersebut menurut M. Quraish Shihab adalah mendorong manusia untuk mengadakan observasi dan pengkajian dalam rangka membangun dan lebih menguatkan keimanan terhadapnya. Hal ini dari unsur aksiologi yang terpenting dalam aktivitas berpikir dan penelitian yang melahirkan dan memanfaatkan ilmu. Sebagai contoh permasalahan ini adalah dilihat seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Jathiyah ayat 5 sampai ayat 5.
Yang pertama, terdapat ada 3 hal. Yang pertama, pelaksanaan penelitian dan pemikiran harus atas dasar dan motivasi untuk mendapatkan kebenaran dan kebaikan menuju terciptanya iman dan takwa yang kuat. Yang kedua, pemikiran dan penelitian harus dilaksanakan dengan langkah-langkah yang benar dan baik, tidak keluar dari norma dan hukum yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Yang ketiga, pemikiran dan penelitian harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk kebaikan dan kebenaran serta tetap dalam konteks pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk menghancurkan dan mendatangkan kesengsaraan. Epistemologi dalam Al-Qur'an terdapat digambarkan dalam 3. Yang pertama, Al-Nazar, yang artinya dengan melihat atau memperhatikan. Berarti menurut Al-Quran salah satu cara untuk mengetahui kebenaran adalah dengan melihat atau memperhatikan. Yang kedua, Al-Alaq. Al-Alaq, di dalam surah Al-Alaq ini secara bahasa Al-Alaq berarti mengikat dan menahan. Di dalam Al-Quran kata Al-Alaq selalu diungkapkan dalam bentuk kata kerja, yakni taklikun. Terdapat 24 ayat dan yaklikun 22 ayat. Dalam bentuk ini kata Al-Alaq menjadi berarti memahami dan berpikir. Contoh ayat Al-Quran yang menggunakan kata al-fikr diantaranya adalah surat Ali Imran ayat 191 yang artinya, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maha suci Engkau, maha memelihara maha kami dari siksa neraka. Yang ketiga, al-qalb. Istilah selanjutnya yang berkaitan dengan metodologi ilmu di dalam Al-Quran adalah al-qalb. Istilah al-qalbu yang berarti hati terdapat kurang lebih dari 101 di dalam Al-Quran. Al-qalbu ini berkaitan dengan hal yang sifatnya spiritual. Mengalami spiritual ini dapat dikembangkan melalui kesatuan fikir dan zikir. Contoh ayat Al-Quran yang menggunakan kata al-qalbu adalah Quran surah Al-Jasiyah ayat 45 ayat 23 yang artinya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya, maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Teori pengetahuan menurut filosof Islam ada beberapa. Yang pertama, pemikiran kunci tokoh filsafat pendidikan. Yang pertama Aristoteles, yang kedua Plato, ketiga Johann Amos Comisius, yang keempat Ibnu Khaldun. Hanya ini yang dapat saya paparkan dalam makalah ini. Bagi rekan-rekan yang ingin menanyakan, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.